Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semua? Semoga anandaku semua selalu sehat dan selalu semangat belajar dari rumah. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yakni pembelajaran 1 dan semester 1. Ya, sebelum itu jangan lupa like dan subscribe ya video pembelajaran Ustaz, kemudian tekan tombol lonceng. Terima kasih. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, anandaku semua jangan lupa berdoa. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini diberi kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, sekarang kita perhatikan jadi materi kita kali ini yakni membaca surah At-Tin. Yaitu materi kita di semester 1. Bagian A, membaca Al-Qur'an. 1. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Jadi Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran termaksud ibadah paling utama. Jadi inilah ibadah yang paling utama. Dan yang ketiga, kemukjizatan Al-Quran terletak pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat kita lihat di surah Al-Quran, surah Al-Hijr ya, surah ke-15 ayat 9. Kita bisa lihat di Al-Quran tak. Kemudian yang keempat, orang yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya akan dipakaikan mahkota dan perhiasan kepada orang tuanya di hari kiamat. Seperti itu ya. Kemudian, membaca Al-Quran dapat mendatangkan kebaikan dan kemuliaan. Ya, luar biasa ya ketika kita membaca Al-Quran. Kemudian lanjut. Ya, membaca Al-Quran dapat menenangkan pikiran dan batin serta cara agar hati tenang dan dapat pula menjadikan rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap semua nabi dan rasul serta para malaikat menjadi lebih kuat. Ya, ini dibahas dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian, tata cara membaca Al-Quran. Yang pertama, diawali membaca isti'azah dan basmalah. Ta'awuz dan basmalah ya maksudnya. Kemudian yang kedua, membaca dengan tartil. Tartil maksudnya membaca sesuai dengan kata, tanda, dan barisannya, dibaca dengan tenang, tidak tergesa-gesa, serta memperhatikan ilmu tajwidnya. Ya, sebelum itu marilah kita sama-sama membaca surah At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrum ghairu mamnun. Fama yukassibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin.
yang artinya demi buah tin dan buah zaitun, dan demi gunung bukit Sinai, dan demi negeri kota Mekah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya, neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil? Nah, bagian B, menulis Al-Quran. Manfaat menulis Al-Quran: melatih keseimbangan fungsi otak kanan dan otak kiri. Ya, itu salah satu manfaatnya. Kita bisa lihat ya, melatih keseimbangan fungsi otak kanan dan otak kiri. Ya, rajin-rajin Ki menulis Al-Quran. Lanjut, contoh yang dapat bersambung hanya ke kanan. Ya, kita bisa lihat ini contohnya, contoh huruf yang dapat bersambung ke kiri ataupun ke kanan. Iya, ini. Kemudian lihat soal yang ada di buku yang Ustaz kirim melalui file. Bagian C, menghafal Al-Quran. Talqin atau tasmi. Talqin berarti seorang ustazah membacakan Al-Quran untuk kemudian diikuti oleh para muridnya. Sedangkan tasmi berarti seorang murid membaca Al-Quran untuk didengarkan oleh ustazahnya. Yang kedua, tikrar berarti mengulang-ulangi bacaan hingga hafal. Caranya, baca ayat pertama hingga 10-20 kali hingga hafal. Lalu baca ayat kedua sebanyak 10-20 kali hingga hafal. Kemudian bagian D, lalu baca ayat ketiga sebanyak 10-20 kali hingga hafal. Kemudian kembali baca ayat pertama, kedua, ketiga sebanyak 10 hingga 20 kali. Insya Allah kita akan mudah menghafal. Yang ketiga, murajaah. Murajaah sangat penting karena murajaah inilah yang akan melekatkan hafalan secara lebih kuat ke dalam benak kita. Setelah hafal, ulangi kembali bacaan tersebut. Nah, selanjutnya isi kandungan surah At-Tin. Nama surah At-Tin ini diambil dari kata At-Tin. Ayat pertama, At-Tin artinya buah tin. Surah At-Tin adalah surah yang ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat, diturunkan di kota Mekah atau Makkiyah. Para ulama tafsir, surah At-Tin ialah tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam di Damaskus yang banyak ditumbuhi pohon tin. Zaitun ialah tempat tinggalnya Nabi Isa alaihissalam di Baitul Muqaddas yang banyak ditumbuhi buah zaitun. Bukit Sinai ialah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Letaknya persis berada di luar tembok Yerusalem. Kota Mekah yang aman ialah Makkah Al-Mukarramah. Selanjutnya kita bisa lihat ya. Ya, inilah isi kandungan surah At-Tin. Ya, lanjut. Ayat pertama, tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia jadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencirkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Kemudian zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat digunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat kedua, ya, yang pertama, Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Kemudian Gunung Sinai tingginya 2,285 meter. Iya, kemudian Gunung Sinai disebut Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Nah, itu isi kandungan ayat kedua. Kemudian
Lanjut ayat ketiga. Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasuki terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Keempat, Allah menjadikan manusia dalam bentuk sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak cantik, indah, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya itu supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia juga dibekali dengan akal pikiran supaya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kelima, Allah mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun menjadi hina karena pengetahuan. Sikap dan perilakunya telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya. Ayat ke-6, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal salih, serta mereka akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Ketujuh, pada hari kiamat ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia jangan meragukan adanya hari pembalasan karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Kapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mengetahui. Sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan, Allah memberikan keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walaupun sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang-orang yang menjalankan syariah. Ya, alhamdulillah itulah tadi sedikit penjelasan. Jika ada yang belum jelas, silahkan tinggalkan pertanyaan pada kolom komentar atau bisa melalui grup pendidikan agama Islam. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.